Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Presiden Prabowo Subianto sore ini telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama dalam kasus yang melibatkan PT ASDP Indonesia Ferry Persero. Salah satu yang paling banyak mendapat sorotan adalah mantan Direktur Utama Ira Puspadewi yang dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara, padahal sebagaimana terbukti dalam persidangan itu dia dinyatakan tidak menerima aliran dana. Dan dalam putusan itu juga dari tiga orang hakim yang memutuskan itu, ketua majelis hakimnya menyatakan dissenting opinion. Dan kasus inilah yang kemudian menimbulkan pro kontra di publik, terutama di kalangan netizen. Dan kemudian berdasarkan aspirasi yang masuk ke DPR, seperti dikatakan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, setelah dilakukan kajian kemudian mereka mengajukan kepada Presiden untuk memberikan rehabilitasi. Ini kasusnya seperti yang diberikan kepada dua orang guru dari Luwu Utara beberapa waktu yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini saya ditemani oleh Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet menjelaskan bahwa sehubungan dinamika yang terjadi mengenai permasalahan di ASDP yang telah terjadi di periode bulan Juli 2024, berbagai pengaduan dan aspirasi disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta kepada Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap perkara yang mulai dilakukan penyelidikan sejak bulan Juli 2024. Hasil kajian hukum itu kemudian kami sampaikan kepada pihak pemerintah terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut. Untuk itu, lebih jelasnya tentang proses kronologi yang terjadi di pemerintah, saya akan minta kepada Menteri Sekretaris Negara untuk menjelaskan. Dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden. Selanjutnya, Bapak Menteri Sekretaris Negara akan menjelaskan. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Ketua DPR, Bapak Sufmi Dasko Ahmad. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh beliau, jadi selama ini DPR menjalankan fungsinya sebagai tempat untuk masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi. Nah, selain DPR juga kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum juga menerima banyak aspirasi segala sesuatu yang berkenaan dengan kasus-kasus yang terjadi, dan itu ada jumlahnya banyak sekali yang dalam prosesnya kemudian
dilakukan pengkajian-pengkajian, dilakukan telaah-telaah dari berbagai sisi, termasuk dari pakar-pakar hukum, yang kemudian atas surat usulan dari permohonan dari DPR, yang kemudian ditindaklanjuti dalam 1 minggu ini oleh Menteri Hukum, surat kepada Bapak Presiden untuk memberikan saran kepada Bapak Presiden untuk menggunakan hak rehabilitasi, dan kemudian dibicarakan di dalam rapat terbatas, dan Bapak Presiden memberikan keputusan untuk menggunakan hak beliau di dalam kasus yang tadi sudah disebutkan. Kasus ini sebenarnya berjalan sudah cukup lama, menimpa kepada Dirut ASDP beserta dengan beberapa orang jajaran di ASDP atas nama Saudara Ira Puspadewi, Saudara Muhammad Yusuf Hadi, dan Saudara Hari Muhammad Adi Caksono. Berdasarkan permohonan dari Kementerian Hukum, Bapak Presiden memberikan persetujuan, dan alhamdulillah baru pada sore hari ini beliau membubuhkan tanda tangan, dan kami bertiga diminta untuk menyampaikan ke publik. Untuk selanjutnya supaya kita proses sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira demikian yang dapat kami tambahkan dari apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sumi Dasko. Terima kasih. Kasus ini terjadi pada periode 2019 hingga 2022. PT ASDP melalui kerjasama usaha dan akuisisi atas PT Jembatan Nusantara ini yang kemudian menyeret Dirut ASDP Ira Puspadewi bersama dengan 2 orang terdakwa lainnya, Muhammad Yusuf Hadi, Direktur Komersial dan Pelayanan dari PT ASDP, dan Hari Muhammad Adi Caksono, Direktur Perencanaan Pengembangan PT ASDP. KPK ini, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu mengaku mereka menemukan sejumlah temuan dalam keputusan akuisisi itu tadi ya, dan ini disebutkan ada manipulasi usia kapal dalam akuisisi kapal milik PT Jembatan Nusantara dan kapal-kapal yang belum beroperasi namun sudah dibebankan ke ASDP. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor di Jakarta memutuskan bahwa Ira dan rekan-rekannya terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 500 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Namun yang terdapat catatan penting dalam putusan hakim itu terdapat dissenting opinion atau pendapat yang berbeda yang datangnya dari Ketua Majelis Hakim yang berpendapat bahwa pengambilan keputusan bisnis berada dalam lindungan prinsip business judgment rule dan para terdakwa tidak terbukti menerima keuntungan pribadi. Putusan itulah yang kemudian menimbulkan kehebohan, menimbulkan pro kontra di kalangan netizen, tapi mayoritas netizen ini marah dengan keputusan itu karena dianggap bahwa ini merupakan kriminalisasi terhadap seorang ekspat yang diminta pulang ke Indonesia untuk membenahi BUMN Indonesia dan terbukti dia berhasil, tapi kemudian malah dikriminalisasikan. Itu yang banyak sekali muncul kemarahan dari publik dan kemudian ini respon dari Presiden. Nah, ini setelah pengumuman rehabilitasi oleh Presiden, itu memang muncul pertanyaan yang seputar dasar, mekanisme, dan implikasi dari rehabilitasi dalam konteks hukuman tindak pidana korupsi di BUMN. Sebab kan tadi disebutkan bahwa ini dilakukan rehabilitasi setelah banyak mendapat masukan dari masyarakat yang diterima di DPR dan kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah. Memang reaksi ini sangat dipicu oleh jalannya persidangan karena Ira Puspadewi sendiri membacakan pledoi yang sangat emosional, menceritakan latar belakang keluarganya dan kemudian bagaimana sejak kecil dia juga berjuang membantu keluarga dan bahwa kemudian dia pernah berkarir sebagai ekspat di luar negeri dan dia sukses dan kemudian dia pulang dengan semangat untuk mengabdi ke bangsa dan negara, dan ternyata kemudian dia dikriminalisasi. Ini yang kemudian menimbulkan dukungan yang luar biasa luas di masyarakat dan kemudian akhirnya ya putusannya Presiden itu memberikan rehabilitasi. Saya kira ini jelas disambut positif oleh publik dan ini bukan merupakan yang pertama kalinya Presiden Prabowo melakukan ini terhadap mereka-mereka yang dianggap dikriminalisasi. Kita masih ingat kasus Thomas Lembong yang diberikan abolisi, kemudian ada Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang diberikan amnesti, dan 2 orang guru di Luwu Utara yang kemudian juga direhabilitasi. Tapi belakangan Menko Yusril menyatakan bahwa mereka diberi
yang direhabilitasi status kepegawaiannya, ASN-nya, bukan kasus hukumnya. Dan yang sekarang yang terbaru adalah Ira dan 2 orang direktur di ASDP. Sekalipun ini merupakan respon yang gercep dari pemerintah terhadap rasa keadilan masyarakat, ini dalam jangka panjang sebenarnya proses-proses semacam ini itu tidak boleh terus dilakukan karena ini berkaitan juga dengan kepastian hukum, karena kalau setiap kali ada kasus-kasus yang divonis oleh di pengadilan dan diproses oleh penegak hukum, tapi kemudian yang kemudian dibatalkan oleh presiden, apakah itu melalui amnesti, melalui abolisi maupun rehabilitasi, tentu ini kan tidak pernah memberikan semacam kepastian hukum di negara ini kan, dan itu kemudian tentu saja banyak yang akan menuntut diperlakukan hal yang sama. Tentu ini adalah PR yang sangat serius bagi pemerintahan, bagaimana para aparat penegak hukum itu betul-betul menegakkan hukum sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, bukan kriminalisasi ataupun hal-hal lain yang kemudian berkaitan ini dengan permainan kekuasaan. Karena kalau terus-menerus semacam ini akan ada ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, dan juga kemudian presiden akan selalu melakukan langkah-langkah yang dalam jangka panjang nanti dianggap tidak sehat karena dia campur tangan dalam proses penegakan hukum. Dilemanya saya kira mesti dibenahi dan mulai dari akarnya, ya. Ini para penegak hukum kita harus bertindak betul-betul atas judgement hukum, bukan karena ada pesanan-pesanan dari pihak-pihak tertentu atau melindungi kelompok tertentu, atau hukum itu digunakan untuk membungkam kelompok-kelompok tertentu. Ini dilemanya dengan proses-proses semacam ini. Tapi tentu saja dalam kasus Ira Puspadewi ini pasti disambut secara luas oleh netizen, oleh publik, karena dukungan terhadap Ira Puspadewi itu juga sangat luas. Tapi ini banyak juga saya kira biasalah ada kubu lain yang juga kecewa karena putusan itu. Dan seperti saya sebutkan, ini mulai dibenahi dari akar persoalannya, yakni para penegak hukum. Saya Herzbun Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.